Tahukah kamu bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara bukanlah suatu kebetulan, tapi buah dari perencanaan panjang, obsesi akan rempah-rempah, dan ambisi untuk menguasai jalur perdagangan dunia. Sebelum Belanda, sebelum Inggris, ada satu bangsa Eropa yang pertama kali mencapai Kepulauan Nusantara, yaitu Portugis. Perjalanan mereka bukan sekedar penjelajahan. Ini adalah misi besar. Karena dalam beberapa dekade kemudian diakui sebagai pembalik peta kekuasaan dunia. Adalah tokoh-tokoh seperti Pangeran Henry the Navigator dari Portugis yang menjadi pionir ide eksplorasi samudera. Ide ini berdasarkan pengembangan dari pengetahuan geografis dari bangsa Arab, peta kuno seperti peta Ptolemais, dan teknologi baru seperti kompas serta kapal karavel. Meski Henry sendiri tidak pernah berlayar jauh, ia mendirikan pusat studi navigasi di Sagres, Portugal, dan memelopori pencarian jalur laut ke Asia. Abad ke-15 adalah masa kejayaan rempah-rempah. Cengkeh, pala, dan lada dari Nusantara sangat diburu di Eropa. Bukan sekedar bumbu, tapi juga sebagai obat dan simbol status sosial. Namun, rempah-rempah ini sangat mahal karena hanya bisa diperoleh lewat pedagang Arab dan Venesia yang menguasai jalur dagang. Venesia saat itu adalah pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Portugis melihat peluang besar menguasai sumbernya langsung. Karena mereka tahu jika bisa menguasai langsung sumber rempah-rempah, Portugal bisa menjadi kekuatan dagang terbesar di dunia. Rempah dari Asia dibawa oleh pedagang Arab dan India, lalu masuk ke Eropa melalui Laut Tengah dan berakhir di pelabuhan Venesia. Mereka memonopoli distribusinya, menjual dengan harga tinggi, dan meraup keuntungan besar. Bagi Portugal, ini adalah masalah besar. Selama Venesia menguasai pasar rempah, mereka tidak bisa ikut dalam permainan. Raja John II pun punya ide besar. Membuka jalur laut langsung ke Asia dengan mengitari benua Afrika dari selatan. Karena jalur darat dikunci Kesultanan Utsmaniyah, rival mereka. Begitu pula Laut Tengah. Maka Samudra Atlantik adalah satu-satunya harapan. Biasanya ekspedisi besar dipimpin oleh bangsawan. Karena mereka dianggap terhormat dan bisa dipercaya. Tapi kali ini pilihan raja jatuh pada sosok berbeda. Bartolomeu Dias. Dia bukan bangsawan, tapi dia ulet, ahli navigasi, dan pernah memimpin pelayaran ke Afrika Barat dengan selamat. Itulah yang dicari raja. Pemimpin yang bisa bertahan, bukan cuman berani. Tahun 1487, Dias memimpin ekspedisi. 3 kapal menyusuri pesisir Afrika, menembus badai dan ombak raksasa. Dan akhirnya, 12 Maret 1488, mereka sampai di Quai Hook, titik terjauh mereka di Afrika Selatan. Tapi kapal rusak, banyak awak jatuh sakit. Mereka pun memutuskan kembali ke Portugal. Namun, mereka sudah membuktikan bahwa benua Afrika bisa dilalui lewat selatan. Hampir 1 dekade kemudian, tepatnya 8 Juli 1497, ekspedisi kembali dilanjutkan. Kali ini dipimpin oleh Vasco da Gama. Ia berlayar melewati Tanjung Harapan dan akhirnya mencapai Mozambik, kemudian terus ke Calicut, India. Mengapa dia yang dipilih? Karena Da Gama adalah bangsawan muda yang berani, tetapi juga cakap secara teknis. Ia dikenal sebagai pelaut dengan disiplin tinggi dan pengetahuan astronomi. Ia ditunjuk langsung oleh Raja Manuel I, yang saat itu baru naik tahta menggantikan John II. Setelah kematian Henry, misi ini dilanjutkan oleh Raja John II
dan kemudian Raja Manuel I. Di bawah perintah Raja Manuel lah, ekspedisi besar diluncurkan untuk mencari jalur laut ke India dan Asia Tenggara. Di Calicut, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang dan benteng pertahanan. Kantor dagang untuk menguasai jalur distribusi. Benteng pertahanan untuk mempertahankan dominasi dan keamanan. Portugal kini resmi masuk pasar rempah Asia. Tahun 1510, Alfonso de Albuquerque menaklukkan Goa, India. Dia bukan sembarang komandan. Dia adalah veteran militer, berpengalaman dalam strategi laut dan darat. Raja Manuel I memilihnya karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan visinya membentuk kerajaan laut Portugal. Tapi setelah beberapa tahun, dia menyadari satu hal penting. India bukan penghasil utama rempah-rempah. Dia butuh mencari sumber aslinya. Maka dikirimlah seorang utusan, Diego Lopez de Sequeira. Sequeira adalah pelaut sekaligus diplomat. Ia dipilih bukan hanya karena kemampuannya menavigasi laut, tapi juga kemampuannya melakukan perundingan dengan penguasa lokal. Tujuannya Malaka, gerbang rempah Asia Tenggara. Awalnya, Sequeira disambut baik oleh Kesultanan Malaka. Tetapi, pedagang Islam internasional berhasil meyakinkan Sultan Mahmud bahwa Portugal merupakan ancaman bagi Islam. Maka Sultan Malaka berbalik melawan Sequeira dan mengusirnya. Dari peristiwa ini, Portugis belajar bahwa untuk menguasai rempah-rempah harus melalui penaklukan. April 1511, Alfonso de Albuquerque berlayar dari Goa ke Malaka dengan 1.200 prajurit dan 18 kapal. Terjadi konflik dengan kesultanan-kesultanan setempat. Kemudian berhasil menaklukkannya dan terbentuklah monopoli rempah-rempah. 2 tahun setelah Malaka dikuasai. Pada tahun 1512, ekspansi ke timur dilanjutkan. Ke Kepulauan Nusantara, menuju ke Kepulauan Maluku yang terkenal di seantero Eropa. Ekspedisi menuju The Spice Island dipimpin oleh Antonio de Abreu, didampingi oleh salah satu kapten kapalnya, yaitu Francisco Serrao. Antonio de Abreu, seorang navigator dan penjelajah yang luas, memiliki keahlian dalam navigasi dan kartografi, sehingga ia dapat memetakan jalur laut dan menemukan lokasi yang tepat. Didukung oleh kemampuan Serrao untuk mendapatkan informasi dari penduduk lokal, selain keberanian dan ketekunannya. Bangsa Portugis akhirnya menginjakan kaki di Maluku untuk pertama kalinya. Bangsa Eropa sampai di jantung rempah Nusantara. Misi ini bukan asal berangkat. Persiapan ekspedisi bisa memakan waktu 1 hingga 3 tahun. Tergantung skala perjalanan. Mulai dari pembangunan kapal, pelatihan pelaut, logistik, pengumpulan peta, jalur angin dan intelijen dagang, hingga resiko dan mencari investor atau sponsor. Mereka paham akan kekuatannya. Armada laut, kapal besar, dan meriam. Kelemahannya, minim pengetahuan lokal. Peluang, keuntungan dagang, rempah yang harganya gila-gilaan. Ancaman, kerajaan Asia dan lautan tak dikenal. Dan pesaing lain seperti Spanyol dan Arab. Biayanya bisa ratusan ribu krusado. 1 krusado ekivalen dengan 3,6 gram emas. Namun, jika berhasil, keuntungan dari 1 muatan rempah-rempah bisa melipat gandakan investasi itu berkali-kali lipat. Karena potensi keuntungannya luar biasa besar,
Bayangkan, satu karung kecil cenggeh dari Maluku bisa dijual di Eropa dengan harga setara emas. Selain itu, mereka ingin memotong jalur perantara Arab dan menguasai pasar secara langsung. Inilah awal mula eksplorasi besar-besaran Eropa ke Asia, termasuk ke Nusantara. Inilah awal cerita. Dari Dias yang menembus badai, ke Vasco da Gama yang membuka jalur. Kemudian Albuquerque yang membangun kekuasaan, lanjut ke Antonio de Abreu si navigator ulung, dan Francisco Serrao yang berani dan tekun dan pandai menjalin hubungan baik. Semuanya bermula dari mimpi Portugal menguasai dunia. Dan memang pada awal abad ke-16, Portugis sempat menguasai sebagian besar jalur perdagangan Asia. Dan sejak saat itu, sejarah Nusantara tak pernah sama lagi. Begitulah, pencarian rempah mengubah arah sejarah. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara bukan hanya soal perdagangan, tapi awal dari kolonialisme, konflik, dan perubahan besar bagi peradaban kita. Dari keinginan akan rempah, lahirlah penjajahan. Portugis membuka gerbang bagi bangsa Eropa ke Nusantara. Dan setelah mereka, datanglah bangsa-bangsa lain dengan ambisi yang sama. Sejarah pun berubah selamanya.